Selamat siang Mbak Yati. Selamat siang. Ya Bu, baik Bu, saya ingin bertemu Ibu di siang hari ini, ingin ngobrol-ngobrol, mau minta diberitahu praktik baik Ibu selama menjadi kepala sekolah kaitannya dengan pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, karena Ibu sudah lebih berpengalaman menjadi kepala sekolah, saya ingin diberi sharing-sharing supaya bisa mencontoh bagaimana ketika saya menghadapi dilema etika, saya harus seperti apa supaya mendapatkan keputusan yang terbaik. Itu Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Bu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk pengalaman saya dalam menyelesaikan masalah secara umum itu, kalau di sini saya pecahkan bersama guru-guru dan tenaga kependidikan. Nah, kalau khusus tentang dilema etika, tentang etika bujukan moral ya, itu ya tetap saja kita mengedepankan musyawarah dengan guru-guru, dengan tenaga kependidikan, seperti itu. Kalau memang terlalu mencakup masyarakat, itu ya nanti kita minta saran ke komite, tokoh-tokoh masyarakat. Iya, Bu. Berarti mengedepankan musyawarah gitu ya Bu? Iya, untuk menyelesaikan segala sesuatu kita musyawarahkan dengan warga sekolah. Kemudian untuk tahu apakah itu bujukan moral atau dilema etika, cara mengidentifikasinya biasanya apa yang dipertimbangkan Bu? Kalau khusus tentang dilema etika atau bujukan moral itu karena menyangkut menyangkut etik, tapi tidak ada di dalam aturan ya, tapi itu secara perasaan, terus ini sopan tidak, pantas tidak. Nah, itu dia yang kalau saya mengidentifikasinya ya nanti disesuaikan dengan kebermanfaatannya juga, kira-kira ini bisa dilaksanakan atau tidak, sesuai dengan aturan atau tidak. Tetap kita beranut dengan aturan. Kalau misalnya, mungkin saya mau tanya dulu, kalau mungkin Bu Rina punya contoh untuk dilema etika itu yang seperti apa gitu, ada contohnya mungkin? Kalau saya biasanya Bu, misalnya ada anak yang secara akademik itu kurang, tetapi kan peraturannya untuk saat ini kalau bisa semuanya naik kelas ya Bu ya. Oh, iya. Nah, berarti di sisi lain ya benar kalau anak yang sebetulnya kurang tuntas atau belum tuntas dalam akademik itu seharusnya tidak naik kelas begitu ya Bu ya. Tapi di sisi lain dia sudah melewati serangkaian usia juga, serangkaian pembelajaran yang dia juga berhak untuk naik kelas. Dan juga teman-temannya juga ya pertimbangannya macam-macam ya Bu ya. Kalau mau naik atau tidak, teman-temannya bisa saja sudah berfirasat ini pasti nggak naik, tapi ternyata kok naik gitu ya Bu. Berarti nanti saya yang kena ya Bu ya. Nah itu dilema etikanya biasanya kalau guru kelas seperti itu Bu. Itu sama-sama benar. Oke, kalau contoh kasusnya seperti itu, setiap mau kenaikan kelas kan kita juga ada musyawarah ya. Jadi di situ kita lihat aturannya dulu. Kalau memang semua anak harus naik ya harus naik semua, harus naik kelas semua. Tetapi PR-nya yaitu nanti di kelas berikutnya itu harus diberi pembelajaran yang lebih dibandingkan teman-temannya yang sudah memang sepantasnya naik. Karena memang aturannya seperti itu, sekarang nggak boleh ada anak yang tinggal kelas. Jadi anak yang tinggal kelasnya, kalau selama ini kan kalau tinggal kelas bukannya lebih rajin tapi malah lebih malas. Kemudian juga ada yang ngolok-olok juga, jadi beban mentalnya itu lebih lebih banyak dibandingkan kalau
dia naik kelas. Iya betul. Jadi malah lebih tidak semangat lagi daripada apa namanya, kalau dia naik kelas mungkin dia tambah semangatnya dan mau belajar, tapi kalau tidak dinaikkan tambah melukro seperti itu mungkin. Iya Bu, Bisa dipahami. bisa Bu. Berarti ini ya Bu yang saya tangkap berarti kebermanfaatannya juga ya Bu ya, kalau mengambil keputusan ya, yang manfaatnya paling besar begitu ya Bu. Berarti kalau semuanya bisa manfaatnya, berarti kita yakin kalau keputusannya itu ya semoga sudah paling baik gitu ya Bu. Bermanfaatan dan sudah dimusyawarahkan bersama warga sekolah, guru, tenaga pendidikan, melibatkan komite, tokoh masyarakat, masukan dari mungkin dari wali kelas seperti itu, wali kelas dari apa orang tuanya. Ya. Nah, berarti tadi yang saya tangkap juga untuk membuat keputusan atau mengambil keputusan itu biasanya langkah-langkahnya bisa musyawarah tadi ya Bu ya. Musyawarah, kemudian biasanya tantangannya apa Bu kalau mengambil keputusan itu? Tantangannya kalau yang selama ini itu apa ya, yang saya alami ya, kadang-kadang kalau guru diajak bicara itu susah mau keluar suaranya, tapi masih kadang nanti ngomongnya di belakang, tapi dari mungkin dia takut atau apa ya, ada beberapa faktor yang guru melepas dia, ada yang 1-2 yang berani bicara, nah nanti itu 1 orang guru, 2 orang itu yang menjadi corong dan teman-temannya untuk berbicara seperti itu. Padahal yang saya mau itu ya apa namanya, kalau memang ada dimintai apa namanya pendapat, dikeluarkan saja. Saya juga tidak akan marah karena ini untuk kepentingan sekolah, untuk kepentingan bersama. Ya, berarti tantangannya ini ya Bu, meskipun sudah ada musyawarah, ternyata tidak semuanya itu berani mengeluarkan pendapat itu. Padahal kalau mau pendapat mungkin pertimbangannya bisa lebih banyak ya Bu ya. Yang keputusannya justru nanti di belakang malah ngomongnya lebih banyak. Ya sama saja, tapi cuma untuk ngomong di depan, mungkin di depan saya, depan orang itu, di depan forum itu masih gimana, masih susah gitu, tapi tetap juga nanti apa ide-idenya keluar juga akhirnya, walaupun melalui corong temannya itu. Iya Bu, suruh bicara. Juga ada jubirnya ya Bu. Nah kalau begitu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Misalnya cara yang paling efektif biasanya yang Ibu lakukan, rumusnya Ibu sendiri, tipsnya dari Ibu seperti apa? Jadi kalau saya sudah punya, maksudnya saya punya ide, terus kemudian saya sampaikan, lalu nanti minta tanggapan dari warga sekolah, teman-teman guru, seperti itu. Efektif itu. Kalau misalnya, tapi selama ini ya oke saja seperti itu. Jadi saya kan juga punya pendapat, jadi pendapat saya seperti ini, nanti ditanggapi oleh teman-teman guru. Sesuai atau tidak, baiknya bagaimana gitu ya Bu. Tapi biasanya terus nanti dapat apa namanya sambutan yang bagus juga, walaupun sebelumnya masih pegang, tapi akhirnya bisa juga mengungkapkan. Jadi akhirnya ya keputusan bisa diambil. Semoga yang terbaik ya Bu ya. Nah ini Bu, kemudian untuk waktu pengambilan keputusan, biasanya apakah Ibu memiliki jadwal tertentu, ataukah keputusannya itu langsung diputuskan saat itu juga ketika ada kasus, atau bagaimana Bu? Kayaknya insidental ya, kalau seperti kalau ada kasus baru kita musyawarah. Kalau nggak ada kasus ya kita apa ya, secara umum saja. Jadi penyampaian aturan, kemudian gimana menindaklanjuti aturan tersebut seperti itu. Tapi kalau ini ada kasus khusus misalnya yang tadi itu seperti anak yang jarang masuk, malas gitu ya Bu ya, sudah tidak apa namanya, untuk resensinya aja sudah nggak memenuhi syarat, tapi harus bagaimana kalau itu anak laki-laki, kalau sampai dia putus sekolah kan kasihan, dan kita harus memang sekolah itu harus ngopeni anak-anak yang seperti itu, yang malas, yang ini kita usahakan untuk dia biar bisa merubah cara pandang, bisa merubah hidupnya seperti itu. Jadi bukan anak yang misalnya anak yang keset duduk terus kan suruh keluar aja, malah susah.
tidak malah prosedur yang seperti itu yang harus kita openi gitu. Jadi ternyata dasarnya ibu itu berpihak pada murid gitu ya Bu ya? Iya, harus itu seperti di BLM yang kita juga harus berpihak pada murid. Jadi kalau ada anak yang mulai itu kita harus memang harus openi betul, jangan malah dilepas lah mana itu nasib generasi penerus. Ya Bu. Nah baik Bu, nah kemudian adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan? Bantuan Bukan hanya seseorang, banyak orang. Ya. Alhamdulillah teman-teman guru itu semua baik gitu. Memberikan solusi. Ya. Nah baik Bu, ini sekiranya sudah banyak yang saya dapatkan dari percakapan kita siang ini. Untuk pertanyaan terakhir, dari semua yang telah disampaikan tadi, kira-kira yang bisa Ibu petik sendiri selaku pemimpin yang kaitannya dengan pengambilan keputusan itu kesimpulannya yang seperti apa? Untuk dilema etika, kita harus bisa membedakan antara yang baik dan tidak itu. Ya tadi dari segi kebermanfaatannya tadi loh, ini penting untuk diangkat atau tidak. Kalau misalnya ini hal yang kecil ya tidak usah terlalu dibesar-besarkan, tetapi yang hal yang besar kalau bisa ya kita kecilkan gitu supaya ringan semuanya, tidak usah terlalu membesar-besarkan masalah. Kalau bisa masalah harus diselesaikan secepatnya dengan sebaik-baiknya, semua sepakat seperti itu. Sekali lagi, kalau ada masalah yang kecil jangan langsung dibesarkan, tapi masalah yang besar kalau bisa kita kecilkan supaya ringan dalam menjalani tugas-tugas. Ya Bu, dan ini tadi ya Bu yang musyawarah tadi ya Bu ya? Ya, musyawarah tetap musyawarah untuk mufakat itu penting, harus ada. Ya sekiranya itu Bu pertanyaannya sudah saya ajukan semua. Terima kasih banyak atas sharing pengalamannya ya Bu ya. Semoga setelah kita semakin maju untuk kedepannya sedikit sekali kalau bisa tidak ada kasus ya Bu ya. Sampai tidak ada kasus yang berarti masih landai-landai saja. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya bisa untuk tambahan pengetahuan walaupun masih sedikit sekali. Saya juga di sini juga masih kurang banyak pengalaman. Ya mohon maaf kalau yang tadi ada yang tidak jelas, bisa googling tentang dilema etika ini. Terima kasih banyak ya Bu. Saya akhiri ya Bu. Terima kasih. Kalau mau beraktivitas yang lainnya saya persilahkan. Sama Terima kasih Bu. Sukses selalu. Selamat pagi Bu Sartini. Selamat pagi Bu Rina. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah bersyukur sehat, Bu Rina juga sehat. Bu, terima kasih. Ya maaf ya Bu mengganggu waktunya. Tidak apa-apa, tidak ada hal yang mengganggu. Ini Bu mau merepotkan. Ini saya mau bertanya beberapa hal untuk mengetahui tipsnya Bu Sartini sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan yang biasanya ada masalah-masalah di sekolah. Nanti saya ingin diberitahu praktik baiknya supaya saya bisa ikut menimba ilmu bagaimana cara mengambil keputusan dengan bijaksana begitu Bu. Ya, sebisa saya ya. Ya Bu, ini untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana biasanya Bu Sartini mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah ini, apakah termasuk rujukan moral ataukah dilema etika? Kalau menurut saya lebih ke etika moral. Jadi caranya kita berembuk dengan Bapak Ibu yang ada di sekolah, guru maupun BTK untuk penyelesaian masalah.
Berarti ada diskusi dengan Bapak Ibu guru dan untuk ini permasalahannya masuk ke dilema etika begitu ya Bu ya. Ya. Kira-kira apakah ada kasus tertentu Bu yang sudah pernah terjadi di sekolah? Nah, saya ingatkan dulu ya. Ya. Ya, bulan Desember kemarin di sekolah ada program wisata untuk kelas 5 dan 2 tahunan. Nah, waktu itu ada satu anak yang di H-1 itu ternyata tidak bisa untuk membayar uang tersebut untuk studi wisata. Nah, waktu itu anak tersebut melapor kepada guru kelas dan akhirnya setelah matur ibu guru mengangkat di diskusi kami bagaimana untuk solusi menghadapi hal masalah tersebut. Kemudian kami diskusikan bersama Bapak Ibu guru dan karyawan dan ternyata bersyukur sekali segera mendapatkan solusinya waktu itu. Tadi ada anak yang kebetulan tidak bisa atau belum membayarkan sampai hari satu begitu ya, hari satu wisata. Betul. Kemudian waktu itu keputusannya bagaimana Bu? Waktu itu hasil diskusi kami karena dilihat dari segi memang moral ya, anaknya itu dari keluarga yang waktu itu ayahnya mendapatkan PHK, kemudian kesulitan dalam ekonomi waktu itu. Jadi kami pertimbangkan langkah terbaiknya karena anak tersebut juga sudah bersemangat, sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi kami putuskan waktu itu Bapak Ibu guru pokoknya mengikhlaskan dari sedikit rezeki dari mereka itu kami kumpulkan, kemudian kami memanggil orang tua dari anak tersebut untuk datang ke sekolah dan uang tersebut kami serahkan kepada ibunya anak tersebut. Kemudian kita sampaikan ini sedikit bantuan, mungkin bisa meringankan, bisa untuk apa saja. Kami sampaikan seperti itu. Untuk kebermanfaatannya, penggunaannya kami persilahkan gunakan untuk apa. Tapi kenyataannya ibu tersebut langsung membayarkan. Jadi Bu sudah tahu maksudnya begitu ya Bu? Ya mungkin. Terus dengan hal tersebut kan kemudian anak-anak, semua murid, semua wali murid juga mengetahui bahwa tidak ada masalah dengan anak tersebut dengan mengikuti wisata tersebut karena sudah ada solusi. Sudah ada solusi. Sudah lunas begitu ya Bu, sudah itu tipsnya. Baik Bu. Nah kalau begitu berarti yang saya tangkap untuk langkah-langkah penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan yang biasanya Ibu lakukan tadi melalui diskusi dengan rekan sejawat ya Bu ya, dengan Bapak Ibu guru di sekolah ya Bu. Kira-kira apakah ada tantangan Bu ketika berdiskusi dengan Bapak Ibu guru ada permasalahan begitu, tantangannya apa? Kalau di SD Blumbang ini bersyukurnya Bapak Ibu guru itu semua punya ide bagus-bagus, jadi berinisiatif untuk bagaimana memecahkan masalah-masalah diangkat di forum. Kemudian Bapak Ibu guru juga dengan lega untuk memberikan pendapatnya, menyepakati apa yang sudah menjadi keputusan dan kebersamaannya alhamdulillah. Berarti sudah ya Bu sangat-sangat mendukung ya. Iya. Jadi Ibu sebagai kepala sekolah sudah memberi jalan untuk sama-sama berpendapat, ternyata disambut baik juga oleh ibu guru, Bapak Ibu guru di sekolah. Ya. Baik. Nah kemudian Bu, apakah ada tips khusus yang biasanya Ibu lakukan ini, Ibu sekiranya ini kalau saya melakukan ini pasti efektif untuk melaksanakan, untuk mengambil keputusan? Apa Bu tips efektifnya? Tips efektifnya yaitu tergantung masalahnya, tentu saja tergantung masalah. Kalau masalahnya itu tentang hal kecil misalnya, terus segera urgent, memang harus segera kita beri solusi, kita atasi, maka kita harus cepat-cepat untuk bermusyawarah. Tetapi kalau masalahnya ini harus
masalah yang agak besar. Jadi harus kita melibatkan paling tidak komite, kemudian paguyuban wali, dan kebetulan kami punya semacam forum untuk diskusi dari wali murid, itu namanya SSD. Itu terdiri dari 3 wali murid setiap kelas. Jadi ada 18 ya, 3 kali 6 itu ada 18 plus komite beserta tokoh masyarakat, itu kita gabung menjadi kelompok SSD. Nah, dari beliau-beliau itu semua permasalahan yang ada di sekolah, baik itu permasalahan tentang kegiatan atau masalah-masalah yang seperti itu contohnya tadi, itu bisa kita libatkan. Tetapi kalau masalah yang sekiranya sekolah bisa seperti itu tadi, masalah yang urgent, cari sendiri, kami berdiskusi dengan Bapak Ibu guru dan karyawan. Tapi kalau masalahnya sudah agak besar, misalnya harus memang melibatkan SSD, itu pasti kami libatkan. Jadi tergantung kemendesakannya gitu ya. Pertama kemendesakannya apakah itu harus segera ataukah tidak, dan juga lingkupnya ya, besar kecil masalahnya. Yang apakah bisa diselesaikan sendiri ataukah harus melibatkan SSD tadi ya Bu ya. Nah, berarti untuk waktu atau jadwal penyelesaian masalah tadi sudah terjawab ya Bu ya. Tergantung urgennya Bu ternyata ya. Kalau masalahnya sudah harus segera diselesaikan, maka akan segera diselesaikan. Harus segera diselesaikan. Jadi tidak ada jadwal khusus ya Bu ya, tergantung masalahnya tadi ya. Nah, kemudian Bu, apakah ada seseorang ataupun faktor yang bisa membantu Bu Sartini dalam menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan? Betul Bu, kalau untuk membantu memutuskan itu tentu saja ya tadi nih Bapak Ibu guru karyawan utama. Yang keduanya adalah SSD yang sudah memang disepakati oleh semua wali murid dan semua warga sekolah dan tokoh masyarakat bahwa kita mengangkat seperti DPR ya. Jadi SSD itu semacam DPR-nya sekolah ya. Jadi dari memprogramkan kegiatan tahunan dalam 1 tahun yang akan datang itu sudah dirancang oleh SSD. Itu berarti berkumpul bersama begitu ya? Iya, berkumpul bersama, kita bagi menjadi 3 kelompok. Kemudian satu kelompoknya itu membicarakan atau membahas tentang misalnya kepemimpinan sekolah satu, yang kedua tentang budaya sekolah, yang ke kelompok berikutnya adalah kepemimpinan pembelajaran. Jadi masing-masing kelompok ini sudah punya realnya. Saya yang harus dibahas ini sampai kepada kepengurusan, kepanitiaan, pendanaan, kemudian waktu pelaksanaan dan sebagainya sudah dibahas di awal tahun ajaran itu. Iya Bu, kolaborasinya bagus sekali ya dengan orang tua murid ya Bu ya. Berarti sangat-sangat melibatkan ya ternyata ya Bu ya. Nah, kemudian Bu, ini pertanyaan terakhir. Ini saya karena meminta praktik baik itu Bu, jadi saya ingin diberitahu apa ya Bu yang bisa saya petik begitu sekiranya ketika saya mengalami dilema etika itu sebagai orang yang lebih berpengalaman, sebaiknya saya itu seperti apa ya Bu? Ya Bu Rina, mungkin seperti itu tentu saja terjadi di sekolah nih. Dan kita sebagai orang yang dituakan di sekolah tentu saja tidak bisa abai kalau ada permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, dan tingkat keurgenan serta waktu yang harus tepat pengambilan keputusan tersebut itu juga harus dipertimbangkan, karena suatu masalah itu tergantung juga dengan penyelesaian. Misalnya ini harus urgent tetapi tidak segera diselesaikan, itu juga nanti akan bertambah, malah melebar atau seperti apa. Jadi keurgenan pertama ya, keurgenan, kemudian yang kedua waktu penyelesaian harus tepat, kemudian yang ketiga tidak lupa harus melibatkan pihak-pihak yang memang bijak nih, yang memang harus memberi kebijakan. Ya, kadang kita melibatkan kepihakan yang memang tidak berwenang di situ, seharusnya tidak berwenang di situ, itu juga bisa jadi keputusannya nanti malah kurang tepat, tidak efektif. Jadi keefektifan itu
bisa dari waktunya, keurgenannya, ke pihak-pihak yang harus bisa menyelesaikan, kemudian keluasan atau tingkat lingkupnya tingkat lingkupnya itu juga harus dipertimbangkan. Itu yang menjadi pertimbangan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu di rumah. Ya Bu, berarti ada 4 ya Bu ya. Yang pertama urgent dan tidaknya supaya tidak semakin melebar kalau harus segera diselesaikan begitu. Kemudian yang kedua, waktu penyelesaiannya harus tepat ya Bu. Yang ketiga, harus melibatkan pihak-pihak yang bijak dan memang tepat, artinya berwenang, relevan gitu ya Bu ya, untuk menangani masalah tersebut. Kemudian yang terakhir, mempertimbangkan juga lingkup masalahnya besar atau kecil gitu ya Bu ya. Ya, Terima kasih banyak ya Bu Sartini. Mudah-mudahan Bermanfaat sekali Bu ya. Ini kebetulan kan saya memang benar-benar belum berpengalaman ya Bu ya. Jadi saya baru tahu ini dan mendapat inspirasi yang banyak dari Bu Sartini. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih atas ilmunya Bu, atas praktik baiknya Ibu yang sudah dibagikan ke saya. Tipsnya tadi itu akan saya ingat. Siapa tahu besok saya mengalami permasalahan yang memang membuat saya itu dilema, saya bisa merujuk dari tipsnya Bu Sartini tadi. Ya, Bu, terima kasih ya Bu ya. Dan juga saya mohon maaf apabila saya ketika bertanya dengan Ibu mewawancara Ibu ini ada kesalahan baik sikap maupun perbuatan saya. Baik Bu Rina, mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dari awal sampai akhir kiranya tidak ada kesalahan, tidak ada apapun yang harus dimaafkan. Ya, terima kasih sudah berkunjung. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama.